Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Triwijaya Lestari dengan NIM 1103620071 dari Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada video kali ini saya akan mempromosikan sekolah yang akan saya dirikan. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas penganggaran studi kelayakan yang diampu oleh Bapak Amri Muhammad. Nah, ini merupakan pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video promosi ini. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Nah, jadi latar belakangnya ini berawal dari revolusi industri 4.0 yang merupakan hasil dari perkembangan era globalisasi yang ditandai dengan fenomena disruptif inovatif melalui pendidikan kejuruan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya yaitu ada geografis dari wilayah Goa. Jadi Kabupaten Goa ini terletak di Kelurahan Sungguh Minasa dengan luas wilayah 1883,33 km persegi. Kabupaten Goa terdiri dari wilayah dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 sampai 2.800 meter di atas permukaan air laut. Nah, jadi dengan demikian wilayah Kabupaten Goa sebagian besar merupakan dataran tinggi sekitar 72,26% dari wilayahnya. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan pusat dari perekonomian masyarakat Kabupaten Goa. Nah, yang selanjutnya yaitu demografis dari Kabupaten Goa. Nah, ini demografisnya yang tercatat di sensus penduduk pada tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu ada pendidikan. Ini merupakan data pendidikan Kabupaten Goa yang tercatat di Dapodik Kabupaten Goa. Jadi satuan pendidikan yang akan saya dirikan yakni Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk memberi bekal kepada anak yang masih berada pada usia sekolah atau peserta didik yang berupa ilmu dan keahlian agar siap dalam memasuki dunia karir. Dalam hal ini diharapkan lulusan dari sekolah ini mampu membuka lowongan pekerjaan atau menjadi ahli dalam bidang yang sudah diampunya, sehingga dapat memajukan wilayah Goa dan sekitarnya. SMK yang akan dibangun ini memiliki 3 jurusan, yakni Geologi Pertambangan, Agribisnis, Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Perhotelan dan Jasa Pariwisata. Nah, ini merupakan tujuan dari penulisan proposal pendirian sekolah. Jadi nama sekolah yang akan saya dirikan yakni SMK Arung Palaka. Nama Arung Palaka sendiri diambil dari nama salah satu Sultan Bone ke-15 yang menjabat pada tahun 1672 sampai 1696. Arung Palaka lahir pada 15 September 1634 dan meninggal pada 6 April 1696. Arung Palaka merupakan tokoh yang memperjuangkan dan membebaskan rakyat dari jajahan kerajaan Goa. Oleh karena itu diharapkan SMK Arung Palaka juga dapat mengikuti peran beliau dengan memperjuangkan hak peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian sehingga peserta didik dapat terbebas dari kebodohan dan memiliki bekal yang akan digunakan untuk memasuki dunia karir. Selain itu, Arung Palaka juga merupakan tokoh yang ditakuti di Batavia. Setelah pelariannya di kerajaan Goa, beliau ditakuti karena kelihayannya dalam menaklukkan sekutu. Pemberian nama Arung Palaka pada SMK ini diharap akan menjadi sekolah yang dihormati dan disegani karena kelihayannya seperti mendiang Arung Palaka, baik dalam prestasi akademik, non-akademik, attitude, tata krama, dan kebersihan sekolah, di mana hal tersebut kami berharap dapat menjadi contoh bagi sekolah lain yang berada di wilayah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Bagian yang selanjutnya yaitu ada kelembagaan. Nah, jadi ini adalah visi dan misi dari SMK Arung Palaka. Adapun tagline dari SMK Arung Palaka yaitu unggul, berintegritas, dan beretika atau Attitude, Integrity, and Excellence. Nah, ini merupakan tujuan dari SMK Arung Palaka. Next, filosofi lambang, yaitu yang pertama ada lingkaran dalam logo di atas melambangkan perlindungan bagi wilayah SMK Arung Palaka dan warga sekolahnya agar SMK Arung Palaka ini memiliki pergerakan yang dinamis, cepat dalam mengikuti perkembangan dunia pendidikan sehingga SMK Arung Palaka dan warga sekolahnya memiliki kualitas yang tidak terputus dan kualitas tersebut dapat diandalkan atau bermanfaat bagi Indonesia dan khususnya wilayah Kabupaten Goa. Yang selanjutnya itu ada tulisan Arung Palaka yang berwarna merah nih, yakni melambangkan warga sekolah SMK Arung Palaka yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan setiap individunya mempunyai kekuatan untuk bersaing baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, makna dan interpretasi lambang tersebut menunjukkan visi dan misi SMK Arung Palaka
yang menjadi sekolah yang dihormati, disegani, dan dijadikan contoh karena kelihayannya baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga yakni toga yang berwarna kuning keemasan, dan di dalam toga tersebut terdapat bintang melambangkan karakter lulusan dari SMK Arung Palaka yang berintelektual, berilmu, berkualitas, dan berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya ada buku terbuka berwarna hijau melambangkan ilmu pengetahuan dan senantiasa berkembang. Selanjutnya ada tulisan Kabupaten Goa dan Sains 2023 yang melambangkan SMK Arung Palaka yang didirikan di Kabupaten Goa pada tahun 2023. Selanjutnya ada simbol padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga SMK Arung Palaka. Dan selanjutnya ada air berwarna biru yang melambangkan ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi segala masalah sehingga dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik dan menimbulkan citra sekolah yang dapat diandalkan dan dijadikan contoh. Selanjutnya ada bagian kurikulum. Kurikulum yang diterapkan di SMK Arung Palaka yakni kurikulum 2013. Penerapan kurikulum ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, ini merupakan struktur kurikulum dari program jurusan Geologi Pertambangan di SMK Arung Palaka. Selanjutnya yaitu ada kurikulum unggulan dan muatan lokal. Jadi kurikulum unggulan di SMK Arung Palaka ini yakni bahasa Jerman dan teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan muatan lokalnya yakni bahasa Makassar. Bagian selanjutnya yaitu ada bagian pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang digunakan di SMK Arung Palaka ini bervariasi, ada metode ceramah, problem solving, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimental, metode proyek, dan metode study tour. Nah, ini merupakan media pembelajaran yang dipakai di SMK Arung Palaka. Selanjutnya ada bagian penilaian. Adapun upaya peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Arung Palaka yakni SMK Arung Palaka rutin melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah melakukan monitoring dan evaluasi, SMK Arung Palaka akan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan kesiapan tenaga pendidik sesuai hasil evaluasi. Implementasi dari pemenuhan kebutuhan tersebut yakni penataran, perbanyak bacaan, hubungan dengan wali kelas, kursus pendidikan, dan kunjungan ke sekolah. Nah, ini merupakan bentuk penilaian di SMK Arung Palaka. Nah, ini merupakan teknik penilaian di SMK Arung Palaka. Nah, tindak lanjut dari penilaian di SMK Arung Palaka itu ada dua, yakni ada premedial dan pengayaan. Nah, ini merupakan kriteria kenaikan kelas yang ada di SMK Arung Palaka. Selanjutnya yaitu ada bagian peserta didik. Ini merupakan persyaratan PBDB di SMK Arung Palaka. Program pengembangan diri di SMK Arung Palaka ada 3, yakni bimbingan konseling, OSIS dan MPK, serta ekstrakurikuler. Selanjutnya ada bagian tenaga pendidik. Kualifikasi pendidik di SMK Arung Palaka ada 4, yakni kompetensi pedagogik, sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Selanjutnya yaitu ada program pengembangan kompetensi tenaga pendidik di SMK Arung Palaka, yakni ada melanjutkan pendidikan, workshop atau pelatihan, studi banding, budaya membaca, dan aktif bergabung dalam komunitas guru. Selanjutnya ada tenaga kependidikan. Nah, ini merupakan kualifikasi dari tenaga kependidikan. Nah, ini merupakan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan di SMK Arung Palaka, kurang lebih sama seperti program pengembangan kompetensi dari tenaga pendidik. Selanjutnya ada bagian sarana dan prasarana. Ini merupakan jenis sarana dan prasarana yang ada di SMK Arung Palaka. Ini merupakan cara penyediaan sarana dan prasarana di SMK Arung Palaka. Ini merupakan proses dari pengadaan sarana dan prasarana di SMK Arung Palaka. Selanjutnya yaitu ada pemasaran. Strategi pemasaran SMK Arung Palaka ini ada 2, yaitu ada advertising atau iklan dan public relation. Selanjutnya ini ada penjaminan mutu internal atau SPMI, dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Nah, ini merupakan lingkaran dari sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Selanjutnya ada sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Nah, ini merupakan lingkaran dari sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Selanjutnya itu ada keuangan. Sumber pembiayaan keuangan di SMK Arung Palaka ini ada 4, ya. Ada dari pemerintah, ada dari dana masyarakat, lalu ada dana swadaya, dan sumber lainnya.
Sekian video promosi pendirian sekolah SMK Arung Palaka. Teman-teman juga bisa nih kepoin akun sosial media dari SMK Arung Palaka. Aku akan cantumin di sini sebelah kiri atau kanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.